Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan seluruh guru yang ada di sini dan anggota-anggota KPPS yang saya hormati. Dengan memohon berkat dan rahmat yang maha kuasa dan disaksikan oleh peserta pemilih, saya Ketua KPPS 1 membuka pemungutan suara dan perhitungan suara dalam rangka pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri Harakakae periode 2023-2024 dengan resmi. Agar semua anggota KPPS dalam melaksanakan tugas yang mulia dengan baik, jujur, dan adil, maka terlebih dahulu kita ucapan sumpah atau janji. Dan saya minta saudara-saudara untuk menyuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji atau bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji atau bersumpah Bahwa saya akan memenuhi tugas. bahwa saya akan memenuhi tugas Dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas keamanan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi kesuksesan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan negara, Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Semoga Tuhan menolong saya. Sumpah selesai. Saya minta kepada para saksi dan para pemilih, kita memperhatikan kotak suara yang ada di depan kita masih tertutup rapi. Dengan seizin saudara-saudara saya membukanya. Mari kita berdiri berlimpah. Awas tuh, awas. Paslon berapa? Kalau 1, 2, 3 mana? Buka ini, Bu. Kesha. Ya. Saya meminta kepada para saksi dan para pemilih, kita memperhatikan kotak suara yang ada di depan kita masih tertutup rapi. Dengan seizin saudara-saudara saya membukanya. Sekarang kami menghitung surat suara yang baru dikeluarkan dalam kotak suara untuk memastikan jumlahnya sesuai dengan daftar DPT atau tidak. Mas ambil tinggi toh? Kastur di bawah. Kasih miring. Sab. Itu surat suara. Sudah bantu. Sudah.
Para pemilih yang saya hormati, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pencoblosan. Yang pertama, yang mencoblos adalah nama yang ada dalam DPT. Yang kedua, urutan pencoblosan berdasarkan antrian tidak berdasarkan nomor DPT. Yang ketiga, setiap pemilih masuk ke ruangan pencoblosan dengan membawa surat undangan atau surat pemberitahuan dan menyerahkan kepada anggota KPPS nomor 4 dan 5 untuk dilakukan pengecekan. Lalu, KPPS nomor 4 dan 5 mempersilahkan Anda untuk duduk di antrian. Yang keempat, sesudah itu berdasarkan nomor antrian, Anda dipersilahkan ke meja KPPS untuk menerima surat suara. Yang keenam, sesudah pencoblosan, Anda menuju ke KPPS nomor 6 untuk memasukkan suara yang dicoblos ke kotak yang telah disiapkan. Yang ketujuh, selanjutnya Anda menuju ke KPPS nomor 7 untuk mencelupkan jari kelingking Anda ke botol tinta untuk memastikan bahwa Anda sudah melakukan pencoblosan. Yang ke-8, lalu Anda dipersiapkan untuk keluar. Demikian arahan dari saya. Mari kita sebelum mulai kegiatan kita, salah satu dari kita memimpin doa. Buru. Sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, izinkan saya memimpin doa ini menurut tata ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kembali ke hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan kami. Kami mohon dampingilah dan bimbinglah kami, agar kami bisa menyelesaikan semua kegiatan hari ini, bisa berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tadi ingat ya, 5 nanti 2 orang berdiri di itu. Ini berikut itu. 2 orang 5 berdiri di pintu masuk gitu ya. Kalian yang atur untuk lihat antrian yang di luar. Jadi nanti kalian kasih tahu. Datang itu duduk dari, nanti kan bangun dari sini, berarti yang orang berikut lagi duduk dari ujung itu ya. Jadi pencoblosan itu bukan berdasarkan nomor DPT, tapi berdasarkan antrian. Siapa datang duluan, dia coblos duluan, gitu ya. Dan yang silakan untuk maju. Nanti di sini yang kita KPPS 4 dan 5, cek, karena orang soal C6, di situ ada nomor DPT kan. Cek nomor DPT misalnya 25, berarti kalian centang di nomor 25. Cek sesuai nama dengan nama di ini C6 dengan nama yang ada di DPT. Setelah itu persilahkan untuk menuju ke ini, ketua KPPS untuk dia ambil surat suara. Dan ingat, ketua sudah harus tanda tangan di surat suara. Nah, surat suara harus tanda tangan. Itulah tugas dari ketua dengan KPPS 2 dan 3. Setelah itu nanti saksi tetap di situ. Persilahkan 3 orang untuk supaya jangan menumpuk. Anak-anak harus lihat ya, kalau satu sudah apa, persilahkan lagi satu sudah keluar dari milik suara, persilahkan satu untuk masuk supaya terus menerus. Jangan bersama. Ini mas lihat ya, ini mas jangan bawa HP. Oh iya betul. Kemudian kasih tahu ini pemilu ini untuk dilarang membawa HP ke dalam milik suara. Nah, HP ditinggalkan di meja. Ke dalam milik suara tidak boleh ya. Terus nanti arahkan lagi mereka setelah coblos datang ke ini KPPS 7 untuk celup jari kelingking ya. Celup jari kelingking. Setelah itu baru dipersilakan untuk keluar. Paham ya? Sekarang kita close supaya kita arus Supaya KPPS 2 dan 3 itu membantu Kalau misalnya sekarang tangkap bulpen biru bisa ya? Tidak apa-apa. Ibu saya izin ke kelas sebelah mau ambil saya punya barang. Bisa? Kakak. Jadi ambil bulpen barang-barang. Cuma di mana? Mau tanda tangan ibu C6. Buka itu kuah di sini.